Seorang kepala desa di Tasikmalaya, Jawa Barat mendirikan sekolah gratis diberi nama Universitas Emper Masigit. Kehadiran sekolah tersebut untuk membantu warganya yang putus sekolah karena tidak memiliki ijazah SMP dan SMA sederajat. Uniknya, siswa yang ikut belajar rata-rata ibu rumah tangga dan bapak-bapak hingga nenek-nenek. Patut diacungi jempol. Seorang kepala desa asal Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mendirikan sekolah gratis yang diberi nama Universitas Emper Masigit, di mana para murid atau siswanya bukan anak-anak atau remaja lagi, melainkan belasan orang tua yang sudah berumur dan juga ada nenek-nenek. Kehadiran Universitas Emper Masigit ini di pelosok Tasikmalaya bagian selatan disambut baik oleh masyarakat setempat karena masih banyak warga yang putus sekolah dan tidak memiliki ijazah SMP dan SMA. Mereka bisa belajar seminggu 2 kali, yakni setiap Jumat dan Minggu sore tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan, buku pelajaran diberikan secara gratis kepada warga yang menjadi muridnya. Salah seorang warga bernama Dedi, 47 tahun, mengatakan dirinya ikut belajar hampir 1 tahun. Dirinya merasa termotivasi saat ikut belajar untuk mencari ilmu, sekaligus bisa silaturahmi dengan warga lainnya. Dirinya yang hanya tamatan SD merasa sangat semangat ikut belajar serasa di bangku kuliah, meski hanya untuk mendapatkan ijazah SMP. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang belum masuk bisa masuk karena ini gratis. Ini ilmunya bahkan ya melebihi kalau saya bilang ini lebih dari SMA lah gitu. Mungkin setara dengan kuliah gitu. Karena apa? Nuntut ilmu itu hukumnya wajib, Pak. Kenapa mesti malu ya? Biarpun saya udah tua ya, karena saya butuh ilmu, karena menuntut ilmu wajib ya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, belasan ibu-ibu tersebut terpaksa nebeng atau ikut memanfaatkan bangunan sekolah dasar SD Cinunjang karena Universitas Emper Masigit yang didirikan hampir 12 tahun yang hingga kini belum memiliki bangunan sekolah yang tetap. Sehingga kegiatan belajarnya bisa dilakukan di masjid atau madrasah, bahkan tempat kosong yang dianggap nyaman untuk belajar. Materi pendidikannya langsung diberikan oleh Kepala Desa Mandala Mekar, Alfi Ahmad, di mana Alfi hingga kini masih aktif sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi di Tasikmalaya dan seorang pengacara di Tasikmalaya. Di sela-sela kesibukannya sebagai kepala desa, Alfi tidak menghentikan kepeduliannya pada dunia pendidikan karena dirinya merasa prihatin ketika melihat banyak warganya yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Beberapa keluarga yang miskin tidak bisa sekolah. Mereka tidak bisa melamar kerja ke perusahaan atau kantoran karena tidak adanya ijazah. Kini, setelah adanya sekolah gratis yang diberi nama Universitas Emper Masigit, di mana awal dirinya mengajar telah meluluskan banyak siswa dan memiliki ijazah SMP dan SMU sederajat. Hasilnya, dirinya merasa puas dan bangga bisa mengurangi angka yang ijazahnya SD dan SMP. Sebelumnya, Universitas Emper Masigit didirikan di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, tepatnya daerah perbatasan antara kota dan Kabupaten Tasikmalaya di saat dirinya belum menjabat kepala desa. Yang kebetulan daerah tersebut masih banyak warga miskin yang tidak mengenyam dunia pendidikan lebih tinggi. Setiap warganya yang ada berbagai di pelosok. Setiap warganya yang ada di berbagai pelosok perkampungan terpaksa dijemput kendaraan secara gratis. Hingga kini kehadiran sekolah gratis yang setara dengan sekolah persamaan paket B dan C tersebut telah berhasil meluluskan dan mencetak ratusan alumni.
Kedepannya diharapkan adanya Universitas Emperma Sigit tersebut bisa membantu dan mempercepat pemerataan pengetahuan di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, dan warga di pelosok daerah lainnya. Saya mengakomodasi daripada keinginan warga untuk belajar, terutama saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung pada saat usia belajarnya itu tidak sampai menamatkan beberapa jenjang pendidikan, diantaranya SMP, SMA, kan? Kenapa saya bilang Universitas Emperma Sigit? Karena memang saya belum punya satu bangunan gitu yang tetap, di mana saya harus mengajar secara formil gitu kan. Karena kalau Universitas Emperma Sigit maksudnya di mana saja ada masjid di situ, atau siapa saja yang memberikan, seperti di sini kan nebeng nih di sekolah. Di kota saya juga di satu madrasah, ada beberapa ada di satu pesantren gitu kan. Nah itu saya lakukan pendidikan yang untuk mengakomodasi keinginan warga tadi untuk mempunyai ilmu yang dilanjutkan kepada mempunyai ijazah gitu kan. Strata ijazahnya adalah SMP atau SMA, SLTP atau SMA. Sama sekali tidak dipungut biaya, termasuk ketika ujian, ketika nanti bahkan ya maaf ya kadang-kadang saya yang mengantarkan juga, nanti di Tasik juga nginepnya, kalaupun misalkan harus nginep mereka, saya sediakan gitu. Ada kebetulan ada kami punya ruko, ada juga sebagian kalau yang laki-laki ada di masjid yang dikuasai oleh saudara-saudara kita di sana. Memang sebelumnya juga ini sudah kegiatan rutin saya, jadi saya mengajar ini waktu di kota juga, ini malam Senin, malam Rebo, malam Sabtu. Itu jelas saya bersama relawan-relawan lain ya. Nah setelah saya juga turun di sini, tapi saya juga insidentil gitu kan, ke Cipatujah, ke Pamayang, sampai gitu kan, ke daerah Pamutingan. Nah setelah itu saya mencoba di sini itu ada 1 minggu 2 kali ya. Jadi saya coba aja menyempatkan, karena memang ini sangat urgent kalau menurut saya. Kalau komunikasi dengan masyarakat, misalkan masyarakatnya tidak begitu memahami, bagaimanapun program sehebat apapun program, ketika warga masyarakat SDM-nya juga misalkan stratanya di bawah atau gitu, nanti ada disinformasi atau bisa jadi malah salah paham terus gitu. Sebetulnya kalau ini hadir ya kebetulan ini dari 3 desa ya, dari 3 desa ini sudah sampai 85-an lebih ya. Dari Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan.